Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan hiperbola. Akan tetapi untuk asal pembuktian dari persamaan hiperbola sudah Anda kerjakan sebagai tugas minggu lalu. Jadi di sini tidak akan saya bahas lagi. Nah, untuk persamaan hiperbola di sini ada dua. Yang pertama adalah persamaan hiperbola yang berpusat di alfa, beta yang menghadap kanan kiri. Nanti jika berpusat di 0,0, Anda tinggal menyesuaikan alfa dan betanya dengan 0,0. Nah, untuk yang menghadap kanan kiri seperti gambar di sini, ini persamaannya adalah X dikurangi alfa kuadrat per A kuadrat dikurangi Y dikurangi beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi sebenarnya untuk hiperbola ini itu mirip dengan yang elips, hanya perbedaannya adalah pada operasinya ini. Kalau di elips itu di jumlah atau ditambah, ini dikurangi. Nah, ini adalah persamaan hiperbolanya. Nah, sekarang kita lihat pada gambar di samping ini. Nah, jadi di sini dari gambar yang hiperbola berpusat di alfa, beta, ini alfa, ini alfa, ini betanya. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan terkait dengan ini persamaan hiperbola ini. Yang pertama adalah untuk sumbu utamanya. Sumbu utamanya di sini yang ini sejajar dengan sumbu X. Ini yang sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Nah, untuk persamaan sumbu utamanya ini adalah apa? Kalau sejajar dengan sumbu X, maka persamaannya adalah Y sama dengan. Nah, karena di sini pusatnya di alfa, beta, maka persamaan sumbu utamanya itu Y sama dengan beta. Ini sejajar sumbu X. Sedangkan persamaan sumbu imajinernya atau sumbu sekawannya ini adalah X sama dengan. Jadi yang ini garis yang putus-putus ini adalah sumbu yang horizontal, ini sumbu utamanya. Kemudian yang vertikal yang putus-putus ini itu juga sumbu imajinernya. Di sini ada tulisan Y aksen dan X aksen, maksudnya ini adalah garis bantunya. Tapi ini sebagai sumbu imajiner dan juga sumbu utama. Ini X sama dengan alfa, ya, dia sejajar sumbu Y. Kemudian yang kedua adalah koordinat titik puncaknya. Di sini puncaknya tertulis, kalau yang minggu kemarin itu saya tuliskan V sama saja, V1, V2. Ini untuk kita sesuaikan sama gambar yang di sini ya. Untuk puncaknya adalah yang di sini dengan yang ini, yaitu titik A dan titik B. Jadi koordinat puncak. Nah, ini salah satunya yaitu ini alfa plus A. Ya, kita ingat kembali ada A, ada alfa. Kalau untuk pusatnya itu alfa, A di sini adalah jarak dari pusat ke puncak. Jadi ini
ke sini itu sebesar A. Nah, yang ini juga sama. Jadi puncak ke puncak itu jaraknya kemarin adalah sebesar 2A. Ini juga sebesar A. Ya. Kemudian yang ini ke sini, jadi yang di sumbu imajinernya ini sebesar B. Tuh. Kemudian ada istilah lagi di sini C, itu adalah jarak dari pusat ke fokus, ya. Jadi dari pusat ke fokus ini sebesar C. Jadi dari pusat ke fokus itu sebesar C. Yang ini juga sama. Ini sampai ke sini di fokus ini itu sebesar C. Berarti ini koordinatnya untuk titik puncak adalah supaya mudah saya menuliskan gini. Sebenarnya di sini juga sama aja. Ini min A plus alfa sama. Saya gunakan ini aja. Alfa ditambah A, beta. Kemudian puncak yang satunya itu adalah alfa dikurangi A, beta. Tapi sama saja. Anda tuliskan min A plus alfa juga boleh. Ya. Nah ini. Jadi ini puncaknya yang ini dengan yang ini. Kemudian yang berikutnya ini C sama D, ini adalah koordinat titik ujung sumbu imajiner atau sumbu minornya. Koordinat titik ujung sumbu imajiner atau sumbu minor. Ini C sama D sudah ada di situ. Jadi yang berubah itu adalah bagian betanya. Ini berarti sebesar alfa, beta ditambah B. Kemudian yang koordinat D-nya yang bawah ini itu alfa, beta dikurangi B kecil. Ya, sumbu imajiner boleh, sumbu minor boleh istilahnya. Terus berikutnya adalah fokus. Ya, koordinat titik fokus. Nah, fokusnya juga ada dua, yaitu F1 dan F2. Nah, jadi di sini ini itu berarti ini tadi adalah sebesar C. Jadi di sini alfa ditambah atau dikurangi dengan C. Nah, nanti yang koordinat-koordinat ini itu berubah sesuai dengan jenis hiperbolanya. Jadi alfa ditambah C, beta. Kemudian yang fokus keduanya alfa dikurangi C, beta. Itu. Terus ada lagi nilai eksentrisitas. Eksentrisitas itu perbandingan antara jarak titik ke fokus dibandingkan dengan jarak titik ke garis direktrisnya. Ya.
Di sini gambarnya kurang, jadi ini ada garis direktris. Ini nilai eksentrisitas. E-nya itu sama dengan C per A. Terus persamaan garis direktrisnya, ini yang kurang ini. D1 nya itu X di sama dengan gambarnya kurang ini. Nah ini untuk garis direktrisnya D1 D2 nya, karena ini sejajar dengan sumbu Y, jadi persamaannya adalah X sama dengan, nah ini itu persamaannya adalah alfa ditambah A per E ya. Yang satunya D2 nya itu X sama dengan alfa dikurangi A per E ya. Oh ya, kemudian ini ada garis diagonal yang ini dengan yang ini disebut dengan asimtot. Asimtot ya. Ini juga. Ini L ini sebenarnya ada di sini. Nah, untuk yang ini itu maksudnya sebenarnya adalah yang ini, yang di sini. Ini L, ini L aksen. Jadi apa, latus rectum itu ya, garis yang melewati titik fokus dan tegak lurus sumbu utama, sama seperti yang di bagian sebelah sini. Ini L, ini L aksen. Ini kebetulan gambarnya kurang pas, itu ini ya, seharusnya gambarnya kanan dan kiri itu sama besar apa, besar grafiknya ya. Nanti coba dilihat lagi. Nah, untuk asimtotnya ini, asimtot itu apa sebenarnya? Garis yang didekati oleh grafik sampai tak terhingga. Jadi sebenarnya ini masih panjang lagi nih ya asimtotnya. Ini juga asimtot ini. Nah, kemudian yang belum itu adalah ya persamaan asimtotnya yang ini ya. Nanti jadi karena ini kita minggu depan sudah UAS, maka ini untuk pembuktian rumus atau asal-asal muasal dari persamaan itu tidak kita bahas lagi. Nanti Anda bisa cari di buku yang kalian miliki ya. Nah, ini nah, sekarang untuk bagian berikutnya adalah persamaan asimtotnya. Jadi ini asimtot itu garis lurus ya, garis lurus yang
didekati atau mendekati kurva sampai tak terhingga. Jadi sepanjang kurva itu masih ada atau grafik itu masih ada, asimtot juga akan semakin mendekati kurva tersebut, tapi tidak akan pernah menyinggung. Jadi hanya mendekati saja sedekat mungkin terhadap grafik atau kurva tadi. Jadi ini misalkan Anda buat hiperbolanya semakin besar pun nanti asimtotnya juga akan semakin mendekati hiperbola tersebut. Jadi mendekati saja. Yang ini itu persamaannya adalah saya kasih ini aja, L1 sama L2. Ini L1, yang ini L2. Ya. Ini L1 persamaannya adalah Y dikurangi beta sama dengan B per A dikali X dikurangi alfa. Yang satunya Y dikurangi beta, karena gradiennya itu berlawanan, ini min B per A. Tuh. Itu untuk persamaan asimtotnya. Kemudian untuk pelenjang ini latus rektumnya, saya tuliskan di sini aja ya. Ini untuk persamaan latus rektumnya itu adalah X sama dengan latus rektumnya kan juga ada 2 kan. Ini saya tuliskan gini aja, alfa ini ditambah atau dikurangi dengan C nya. Ini untuk latus rektum, persamaan latus rektumnya. Jadi satunya alfa ditambah C, satunya alfa dikurangi C, ya kan? Karena apa? Dari sini ke fokus ini kan sebesar C, dan ini kan dari alfa, makanya untuk latus rektumnya itu X sama dengan alfa, dari sini kan alfa ditambah C, berarti kalau yang satunya ini itu alfa dikurangi C, itu latus rektum. Sedangkan panjang latus rektumnya nanti bisa Anda cari asal muasalnya ya. Ini LL aksen kan, ini panjangnya ini kan, itu sama dengan 2B kuadrat per karena panjang pasti positif. Nah, boleh Anda tambahkan tanda mutlak seperti ini. Ini untuk bagian dari persamaan hiperbola menghadap kanan kiri, itu maksudnya yang horizontal ya. Nah, berikutnya persamaan hiperbola yang berpusat di alfa, beta yang vertikal atau menghadap atas bawah. Nah, di sini persamaannya adalah karena ini vertikal, jadi sumbu utamanya sekarang yang ini, yang sejajar sumbu Y ya, ini sumbu utamanya, sehingga persamaannya ya dengan cara yang sama seperti yang persamaan pertama tadi. Itu bedanya adalah untuk Y dikurangi beta ini itu dengan karena dia ada di ini vertikal sumbu utama, jadi Y dikurangi beta kuadrat per A kuadrat baru dikurangi dengan X dikurangi alfa kuadrat per B kuadrat. Ini untuk persamaan hiperbola yang vertikal ya. Jadi ini adalah persamaan hiperbolanya. Kemudian di sini untuk sumbu utama ini seperti yang tadi, jadi persamaan sumbu utamanya
ini adalah apa? Yang X sama dengan beta ya. Jadi sekarang sumbu utamanya berubah yang vertikal. Ini sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan persamaan sumbu imajinernya atau sumbu minornya itu ya yang sebaliknya. Berarti Y sama dengan, ini kebalik ya, maaf, ini alfa. Nah, Y sama dengan beta. Ini yang ini. Nah, pusatnya kan tadi tetap di alfa, beta kan pusat. Ini alfa, ini beta. Sekarang sumbu utamanya itu yang vertikal, sumbu imajiner. Pokoknya sumbu utama itu yang memuat titik fokus ya. Ini sejajar sumbu X. Kemudian yang kedua, ini adalah koordinat titik puncaknya. Sekarang yang A sama B ini yang berubah sekarang pada bagian betanya. Jadi untuk definisi A kecil, B kecil sama C itu sama ya. Jadi A kecil itu adalah jarak dari titik pusat menuju ke puncak. Ini sebesar A ya. Ini juga sebesar A. Nah, yang ini sebesar B. Ini sampai ke sini. Ini sebesar B. Yang C-nya juga sama. Jadi C itu dari sini, dari pusat sampai ke fokus, ini C. Nah, tuh, sehingga di sini koordinat titik puncaknya ini berarti A di situ sudah jelas, yang berubah pada bagian betanya. Yang B-nya alfa, beta dikurangi A. Terus koordinat titik ujung sumbu imajinernya itu berarti yang C sama D ya. Sudah ada alfa ditambah dengan B, beta. Yang satunya yang titik D itu alfa dikurangi B, beta. Kemudian yang berikutnya adalah fokusnya yang berubah juga pada bagian betanya. Itu F1. Nah, ini alfa, beta ditambah C, yang satunya alfa, beta dikurangi C. Tadi kan yang horizontal itu kan yang berubah pada bagian alfanya ya. Kemudian di sini berikutnya adalah eksentrisitasnya, tetap ini nilai eksentrisitas. Ini juga sama, hanya yang membedakan posisi A nya sekarang itu vertikal, tadi yang horizontal. Ini tetap C per A. Kemudian ada lagi selain itu tadi yang belum
Oh iya, ini untuk garis direktrisnya, ini yang belum juga, ini juga mengikuti. Garis direktrisnya ini juga mengikuti sumbu utamanya. Nah, ini garis direktris mengikuti letak fokusnya. D1, D2. Nah, ini persamaan garis direktrisnya. Itu sekarang Y sama dengan beta ditambah dengan A per E, sedangkan D2 nya itu Y sama dengan beta dikurangi A per E. Beta ini sebesar A per E. Nah, kemudian ada persamaan asimptotnya. L1 ini L2 ini L1. L1-nya persamaannya adalah ini Y. Nah, ini yang membedakan. Ini Y. Y dikurangi beta sama dengan ini nah, kalau tadi B per A, sekarang A per B dan min A per B. Ini X dikurangi alpha. Yang keduanya Y. Ini persamaan asimptot. Kemudian untuk apa? Latus rektumnya. Nah, persamaan asimptotnya persamaan asimptot, maaf, persamaan latus rektum. Itu Y sama dengan beta ditambah atau dikurangi dengan C nya. Kemudian panjangnya sama.
Panjang latus rektumnya di sini itu sama dengan 2B kuadrat per A. Ya. Ini untuk hiperbola yang vertikal. Oh iya, jika asimptotnya itu saling tegak lurus ya. Jadi jika asimptot saling tegak lurus, ya ini nggak kelihatan ya. Nah, asimptotnya ini saling tegak lurus. Nah, maka hiperbolanya disebut ortogonal. Itu. Kemudian hiperbola horizontal dan vertikal itu namanya saling sekawan. Jadi kalau misalkan Anda punya X dikurangi alfa kuadrat per A kuadrat dikurangi Y beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, ini namanya saling sekawan dengan Y dikurangi beta kuadrat per A kuadrat dikurangi X dikurangi beta dikurangi alfa kuadrat per B kuadrat sama dengan 1.